Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika cahaya petunjuk itu turun. Kisah Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, ketika cahaya petunjuk itu turun, ia bukan sekadar cerita yang dibacakan di mimbar. Ia adalah peristiwa yang mengetuk hati. Allah menurunkan ayat-ayatnya kepada seorang hamba agar manusia kembali dari kegelapan. Inilah yang sedang terjadi. Kisah Imam Mahdi bukan dongeng masa depan, tetapi kenyataan yang sedang hidup. Allahul ladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang jelas, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Sungguh, Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang kepadamu. Surah Al-Hadid ayat 9. Cahaya itu datang untuk mengangkat manusia dari kezaliman, dari kebingungan, dari penyembahan terhadap selain Allah. Tetapi petunjuk tidak akan berjalan tanpa seorang saksi yang membacakannya di tengah umat. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Surah An-Nisa ayat 64. Imam Mahdi hadir untuk memastikan ketaatan ini ditegakkan. Ia adalah saksi hidup, bukan sekadar simbol. Kehadirannya adalah bukti bahwa perintah Allah masih berlaku dan harus ditaati. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Surah Fathir ayat 24. Janji Allah berlaku untuk semua umat. Tidak ada satupun generasi yang dibiarkan tanpa peringatan. Maka, di zaman ini pun, ada yang diutus untuk mengingatkan agar kita tidak binasa dalam kelalaian. Walikulli qaumin had. Dan bagi setiap kaum ada seorang pemberi petunjuk. Surah Ar-Ra'd ayat 7. Hadirnya Imam Mahdi adalah penegasan bahwa umat terakhir pun memiliki pemberi petunjuk. Bukan khayalan, tetapi pemimpin ruhani yang nyata. Ya ayyuhalladzina amanu, istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Surah Al-Anfal ayat 24. Seruan ini adalah panggilan hidup. Hidup yang dimaksud bukan hanya napas, tetapi hati yang kembali tunduk kepada Allah. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Surah Al-Ahzab ayat 45. Gelarnya adalah saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. Inilah fungsi Muhammad Rasulullah akhir zaman, yang hadir membenarkan semua berita besar, dan mengikatnya menjadi hukum yang hidup. Waqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh, kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah di dalam Asy-Dzikr bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Surah Al-Anbiya ayat 105. Inilah saatnya bumi diwariskan kepada hamba-hamba yang saleh. Imam Mahdi adalah tanda awal janji ini dipenuhi. Saudaraku, jangan sampai hati kita berpaling ketika cahaya ini turun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Surah Al-Maidah ayat 86. Maka bangkitlah, jadilah saksi bersama saksi yang diutus. Cahaya petunjuk itu telah turun. Tinggal engkau memilih, berdiri di bawah cahaya atau tetap dalam gelap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.